alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fakhruddin Z MSI, Bapak Ibu keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan Allah, para sesepuh dan bini sepuh yang duduk di belakang, Ibu Arbi, Ibu Justina, Ibu Lubis, dan lain-lain. Mengawali kaji kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama saya memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga Bapak Ibu yang hari ini ada yang sedang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita bersyukur karena pada tanggal 26 Juni yang lalu, Ibu Sunarto berulang tahun. Kita doakan semoga panjang umur, tetap dalam iman Islam, dan terus memberikan perhatiannya kepada Minhajul Muslim. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alayna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Minhajul Muslim min afatid dunya wal akhirah, wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna warzuqna wa iyyaha Ibu Zaleha Fitrat Sunarto najahan, falahan, yusran, sahlan fima ta'alaq bimiladiha wa umriha wa barik lana fima a'taitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Minhajul Muslim. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bermuajahah, bertemu di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga di rumah, Allah masukkan ke dalam surga. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah,
bisa husnul khotimah. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain, surah An-Nisa, halaman 131. Betul ya? Ya. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول يقول هذه من عند الله وإن تصبهم Lewat. Wallahu yaktubu ma yubayitun. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا. Apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana tafsirnya akan kita kaji pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu. Di mana saja kamu berada. Kamu tuh kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Beriman atau tidak beriman. Di tempat yang mana saja. Yudrikumul maut. Kematian pasti akan menjemputmu. Katanya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun, kata Allah, kamu sedang berada di dalam benteng yang sangat tinggi. Murtafi'ah. Benteng yang paling kokoh, tinggi. Katanya. Kalau ajal tiba, tidak ada yang bisa menolak. Bahkan di dalam bunker yang paling kuat sekalipun. Kalau ajal tiba, bunker tidak menjadi sebab terhalangnya ajal. Fala takhshaw al-qital. Pesannya Imam Jalalain, ayat ini memberikan pesan bahwa di mana saja kita berada, dalam keadaan aman, dalam keadaan perang sekalipun, kalau memang waktunya ajal, pasti menjemput. Karenanya kata Imam Jalalain, fala takhshawil qital. Jangan takut menghadapi perang. Gitu. Ini ayat ini terang tentang perang. Khaufal maut, karena takut mati. Seandainya kita ikut perang, kalau emang belum ajal, nggak mati. Seandainya tidak ikut perang, tinggal di rumah, kalau emang ajal, pasti mati. Kedengeran? Jadi kalau gitu gimana? Tuh, ya. Hakikat ayat ini. Esensi ayat. Satu, kematian itu pasti. Kedengeran? Jadi, dimanapun kita berada, kalau emang sudah ajal, kematian pasti menjemput. Di tempat sepi, kalau emang sudah ajal, pasti mati. Di tempat ramai sekalipun, kalau emang sudah ajal, pasti meninggal. Sedang sehat, bisa meninggal. Sedang sakit juga bisa meninggal. Kalau begitu gimana? Karena kematian itu pasti, sikapnya gimana nih? Al-istidad, melakukan persiapan. Apa itu persiapannya? Liyaumil ma'ad. Persiapan menghadapi hari esok. Suka atau tidak suka, orang pasti mati. Dan kalau mati datang, dia tidak peduli. Sedang sehat, sedang sakit, sedang melakukan perbuatan apa saja, pasti mati. Gitu. Kalau begitu, persiapan menghadapi hari kiamat ini, kematian ini penting. Pertanyaannya, bagaimana mempersiapkan supaya kita meninggal tuh husnul khotimah? Bagaimana supaya
Bagaimana supaya meninggal husnul khotimah gitu. Bagaimana supaya kita meninggal enak gitu. Bagaimana hidup enak, meninggal enak, dikubur enak, di hari kiamat enak, di surga enak. Diam aja. Iya, itu. Itu masalah gitu. Karena karena mati itu pasti mempersiapkan kematian itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Hmm. Dan kematian itu bisa berlaku pada siapa saja. Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Sebelum datang mati, ada namanya fase sakaratul maut. Fase-fase menjelang kematian. Fase pertama itu fase pendahuluan. Ada sebelum mati sakit dulu. Sakit itu bisa lama, bisa singkat, bisa panjang sekali. Nah, sakit sebelum datang kematian ini cara Allah menyayangi orang itu. Kedengeran? Jadi kalau ada orang meninggal, sebelum meninggal dikasih sakit dulu. Itu cara Allah menyayangi orang itu. Kok menyayangi? Iya, karena kematian itu suwakit. Kedengeran? Kalau sakit dia suwakit, sakit beeng. Ya, kayak apa sakitnya mati? Gitu. Nabi Musa waktu wafat, ruhnya dicabut oleh malaikat, dibawa menghadap Allah. Ditanya sama Allah, padahal Allah sudah tahu. Hei Musa, gimana rasanya mati? Nabi Musa jawab, Ya Rob, innal maut syadid. Ya Allah, mati itu sakit banget. Bayangin, Nabi Musa, bagaimana kita? Kayak apa sakitnya mati? Padahal Allah sudah tahu. Kayak orang dikuliti. Badan yang tidak ada kulitnya ditempelin besi panas. Kedengeran nggak? Sakit Pak. Bapak Ibu bayangin, ruh dengan jasad sudah bersenyawa puluhan tahun. Tiba-tiba direnggut, dicabut. Sakit. Sakit. Nah, bagaimana supaya ketika meninggal tidak sakit? Gitu. Pilihannya adalah dari sekarang disiapkan supaya sakit yang sebetulnya sakit tidak terasa sakit. Itu sebabnya ketika orang menghadapi sakit sebelum mati, ini dia dianjurkan bersyukur. Gimana sakit bersyukur? Ada hadisnya. Man asoba bibaridid, katanya. Siapa orang ditimpa dengan sakit. Wa yakulu, kemudian yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banawallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan sebuah rumah di surga. Ada enggak yang begini? Begitu sakit, Alhamdulillah sakit. Ada enggak? Jarang. Yang ada nyap-nyap. Allah enggak ngerti nih. Order banyak, urusan banyak, sakit lagi. Bapak tahu Nabi Ayub sakit 19 tahun. Setiap sakit, Alhamdulillah. Setiap merasakan sakit, Alhamdulillah. Ditanya sama malaikat,
Kenapa kamu kalau sakit bilang alhamdulillah? Kata Nabi Ayub, kalau bukan sebab sakit dari Allah ini, saya tidak sebanyak ini mengucapkan hamdalah. Oh, gitu. Kedengaran? Jadi kalau baru sakit 2 hari, 3 hari, malu, ngeluh. Kedengaran? Kenapa nggak sholat? Pilek. Ya Allah, pilek aja nggak sholat. Nabi Ayub 19 tahun sakit. Istrinya 15. Semua minta cerai. Hartanya habis. Ya kalau minta cerai silakan katanya. Tapi ternyata sakitnya Nabi Ayub itu cuman cara Allah menyayangi beliau. Ujian aja. Dikasih sembuh. Hartanya dipulangin semua. Bahkan lebih kaya lagi. Yang cerai minta baik lagi. Kedengeran? Jadi sakit itu punya dua corak. Katanya. Ada orang sakit karena ujian Allah. Sifatnya promotif, menaik ke angkat derajat. Ada orang sakit karena azab. Karena azab, siksa. Pernah dengar Raja Namrud? Namrud itu kalau bahasa Latinnya Hammurabi. Hammurabi karena berdosa kepada Allah, berdosa sama Nabi Ibrahim, karena memutuskan hukuman mati dengan cara dibakar Nabi Ibrahim, dikasih sakit. Sakitnya sepele. Telinganya kemasukan serangga. Tapi suaki, teriak-teriak, bentur-bentur kepalanya. Kata Namrud, mendingan mati aja deh, sakitnya luar biasa. Coba kuping masukkan serangga. Suaranya menggelegar. Gitu. Karena pas gendang telinga. Jadi kalau gitu gimana? Sakit itu bagian dari cara Allah menyayangi orang kalau konteksnya orang beriman. Ada orang yang meninggal sehat walafiat. Ini juga cara Allah nyayangin dia. Ada jemaah saya berangkat subuh dari rumahnya, seger buger, olahragawan, tenisnya rajin, golfnya rajin. Sholat subuh di masjid, selesai sholat subuh, baca Allahumma antas salam, terus dia ke mundur ke belakang di tiang. Pas sampai mundur di tiang, nyandar, jatuh, meninggal. Nah buat dia, itulah terbaik. Kata Nabi, khairul maut fuja'ah. Sebaik-baik kematian kalau mendadak. Gitu. Buat, buat dia baik. Istrinya nggak siap. Anaknya nggak siap. Gitu. Paginya sehat. Sebelumnya nggak ada tanda apa-apa. Meninggal. Jelas? Fase kedua, ini sakaratul maut. Sekarat. Sekarat itu antara sadar dengan tidak sadar. Dibilang sadar, dia tidak sempurna. Dibilang tidak sadar, masih bisa merespon. Kalau dipanggil orang, dia masih bisa jawab. Fase ini fase paling kritis. Ini paling kritis nih dalam hidup manusia. Syekh Abdul Somad Al-Falembani, seorang ulama dari Palembang, itu menulis kitab Siyarus Salikin. Dalam kitabnya dia menuliskan, orang dalam keadaan sakaratul maut, dia menghadapi kesulitan yang amat sangat. Dua syaitan datang. Wujudnya persis seperti ayah dan ibu kita. Si setan yang berbentuk ayah langsung bilang, kalau kau anak yang soleh ikut ayah anak jadi Yahudi. Kedengeran? Ini ngaji-ngaji mati emang gak enak. Tapi saya mesti jelasin.
Saya mesti terangin supaya Bapak Ibu siap. Siap nggak siap mesti siap. Apalagi udah ada umur. Jangan marah nih. Kepala 5, kepala 6, kepala 7. Dan buat Allah bikin kita meninggal gampang. Jantung kan kembang, kempis, kembang, kempis. Kalau Allah bilang stop, maaf, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau jantungnya berhenti, kaku dia. Kedengeran? Ini paling paling kritis nih, sakaratul maut. Ketika itu setan yang berbentuk ayah bilang kalau kau anak saya ikut ayah anak jadi Yahudi. Gimana Yahudinya? Kalau kita bilang iya, habis semua amal. Udah pernah haji, pernah sholat, pernah puasa, sedekah, habis semuanya. Nah, oleh ke kiri, setan yang berbentuk ibu bilang, kalau kau anak yang soleh ikut ibu, nah jadi Nasrani. Gimana? Kita sendirian. Suami nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu. Sendirian kita ngadepin. Disitulah diuji keimanan kita. Iman yang bagus, hati yang tulus, suci, bersih. Ketika digoda oleh syaitan, dia akan bilang, La ilaha illallah. Kalau kita bisa bilang la ilaha illallah, itu dua setan kabur. Ini orang nggak bisa ditipu nih. Gitu. Pertanyaannya, bisa nggak kita ngucapin itu? Harus dilatih. Gimana caranya? Supaya pas meninggal itu lidah kita lancar mengucapkan kalimat tauhid. Mesti dilatih, mesti dibiasakan. Ada hadisnya ada. Kata Nabi, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat. Siapa orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai 10 kali ba'da salati subhi setelah salat subuh in mata naharan mata alal iman. Kalau dia meninggal siangnya, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Kita nggak tahu, apakah nanti siang bakal datang nggak malaikat. Kalau emang datang kita udah jagain no. Man qara'a la ilaha wahdahu la syarikalah sampai selesai. Asyara marrat ba'da salatil maghrib. Setelah salat maghrib 10 kali. In mata lailan mata alal iman. Kalau malamnya meninggal, meninggal dalam keadaan iman. Jadi kata kuncinya apa? La ilaha illallah. Nih. Ada kalimat tauhid. Ini Pak, memang bisa diintervensi. Tapi itu bukan pilihan. Bisa intervensi, bisa. Intervensi artinya ada orang di luar kita, ngelihat kita lagi sekarat, dia akan bisikin di telinga kita. Talqin namanya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau meninggal kalimat la ilaha illallah. Kedengeran? Bisikin la ilaha illallah. Nabi Muhammad ketika pamannya mau meninggal, Abu Thalib, Nabi bisikin di telinganya, la ilaha illallah. Di kakinya Abu Thalib ada Abu Lahab. Ditarik kakinya. La tasma, jangan dengerin katanya. Asal dibisikin la ilaha, jangan dengerin. Artinya mengucapkan talqin kepada orang yang mau meninggal bukan bid'ah. Hadis Sahih Muslim. Kedengaran? Kalau ada orang di sekitar kita, kalau nggak ada,
Kita sendirian ngadepin syaitan. Kita mesti mandiri, karenanya tausiahnya bagus. Tiap hari baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Banyakin. Kedengaran? Di banyak masjid asal habis subuh tahlilnya 100 kali. Habis maghrib 100 kali. Ada orang bid'ah lu, habis sholat tahlil. Kata dia, kalau bid'ah nggak ada dalilnya, tahlil itu ada dalilnya. Kedengeran? Yang bilang siapa? Quran. Surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran itu. Ada hadisnya nggak ada. Kata Rasul, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama diucapkan oleh aku dan Nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Kan ada ayatnya, ada hadisnya, bukan bid'ah. Kedengeran? Jangan malu, jangan ragu di Masjid Al-Jihad baca tahlil. Kedengeran nggak? Baca aja. Buat kita, bukan buat orang lain. Kalau orang nggak setuju, silakan nggak setuju. Tapi kita siapkan itu. Kalau datang syaitan menggoda, kita dengan mudah mengucapkan La ilaha illallah. Selesai. Kedengeran? Ikhtiar yang ketiga, ini doa nih. Ini fase ini doa. Minta dimudahkan. Waktu sekarat. Ada kan doanya? Allahumma hawin alaina. Baca itu. Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sekarat. Kita minta gampangin ya Allah. Ketika menghadapi kesulitan berupa syaitan, kita enteng ngomongnya. Mudah. Jelas? Kalau Bapak bisa selamat di sini, Ibu selamat di sini, fase ketiga, naza. Naza itu dicabut roh. Dicabut. Imam Qurtubi, seorang ahli tafsir, itu mengatakan, orang kalau mau dicabut rohnya, 3 malaikat yang datang. Satu malaikat yang bawa baki. Apa baki? Nampan, buat tempat rohnya. Yang kedua, malaikat rahmat. Yang akan membisikkan kalimat-kalimat penggembira. Gitu. Yang ketiga, malakul maut. Yang mengeksekusi, mencabut. Gitu. Kalau kita, ketika digoda syaitan dengan enteng mengucapkan la ilah, itu si malaikat bilang, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan khawatir. Ibu bapak dikasih jaminan sama malaikat, nyaman dong. Kedengeran nggak nih? Jangan takut, kata malaikat. Apa yang bakal kamu hadapi setelah ini? Di kubur, hari kiamat, di mahsyar. Wala tahzanu, jangan khawatir apa yang bakal kamu tinggal. Istrimu, suamimu, hartamu, anakmu, kami yang urus, kata malaikat. Wa absyiru bil jannah, dikasih lihat surga. Coba, mau dicabut oleh malaikat, dikasih lihat juga surga, tempat kita tinggal. Seumur-umur kita belum pernah lihat surga. Begitu ngelihat, terpana kita, terperangah. Bagus banget. Ketika sedang terpesona ngelihat indahnya surga,
Malaikat ketiga, malakul maut, mengeksekusi. Dicabut ruh itu. Itu orang yang kayak begitu. Waktu dicabut ruhnya, dia menikmati itu. Dan dia bisa ngelihat lepasnya ruh. Jangan heran kalau ada orang meninggal matanya melek. Ada nggak? Karena dia lihat ruhnya lepas. Tuh. Nah kita kepengen. Ayat ini ngasih tahu, usahakan ketika kamu meninggal, husnul khotimah. Dan ngaji kita setiap penutup doa, itu doanya husnul khotimah. Kalau kepengen husnul khotimah, ahad pagi ngaji dah. Diam aja. Mungkin sekali ngaji belum dikabul. Kalau tiap ahad kita doa, masa nggak dikabulin? Jelas, menurut saya sih ngaji di Minhajul enak. Tinggal duduk aja, bener nggak? Speaker kenceng, AC-nya adem, karpet empuk. Begitu duduk kue kasih, diam aja. Kita mesti hadapi ini, gitu. Jelas? Itu rumah bagus. Begitu kita meninggal, kita tinggal. Enggak dibawa. Mobil mewah. Begitu kita meninggal, paling ngantar sampai kuburan. Kita masuk ke dalam kubur, balik lagi ke Tomang. Kedengeran? Keluarga hebat-hebat. Begitu meninggal kita, dia nggak ikut mati dia. Masuk kubur, balik lagi dia ke Tomang. Itu apa yang ibu bawa? Gitu. Apa yang kita bawa? Amal soleh. Kedengeran ya? Pernah Luqmanul Hakim, pernah dengar nggak? Sayyidina Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya dicantumkan oleh Allah sebagai nama salah satu surat. Surat Luqman, ada kan? Saya pernah kunjung ziarah ke kuburnya di Alexandria, di Iskandaria, di Mesir. Jauh dari Kairo. Kuburnya di bawah, itu di masjid bawah. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku katanya. Innan nas salatatu atlas. Manusia itu akan terpisah jadi tiga. Maksudnya gimana Pak? Gitu. Sulusun lillah. Sepertiga akan kembali kepada Allah. Wasulusun lidudi. Sepertiga yang kedua akan dimakan oleh belatung. Wasulusun linafsih. Sepertiga yang ketiga kembali pada dirinya. Anaknya nanya, apa yang kembali kepada Allah? Bapaknya jawab, wa amma sulusun lillah faruhu. Yang bakal kembali kepada Allah, ruhnya. Makanya begitu ruh lepas, orang bilang, inna lillahi kembali kepada Allah. Karena penciptanya Allah pada Allah. Kalau gitu, istri, suami, anak, harta, itu cuma pinjaman doang. Kathau bin musta'ar. Cuma baju pinjaman. Kedengeran gak nih? Kalau bapak punya baju, baju bapak boleh minjem. Yang punya baju minta, kasih nggak? Ya, ruh ini punya Allah. Yang ciptakan Allah. Sekarang yang punya minta, kasih. Biar kita pegangnya juga lepas dia. Tetap meninggal. Kedengeran? Nanya lagi. Yang kembali ke tanah apa? Wa amma thuluthun lidudi fajasaduhu. Yang bakal kembali ke tanah, adut bahasa Arab, bahasa kitanya belatung. Apa itu? Jasadnya. Ini jasad yang kita jaga, jangan sampai sakit.
Kita minum vitamin, kita olahraga, tidur cukup, makan, itu minum. Bakal masuk ke tanah, dimakan belatung. 2 kali 24 jam, perut ini rusak, dimakan belatung. Kedengaran? Nanya lagi, yang kembali kepada dirinya sih mana? Wa amma thuluthu li nafsi fa'amaluhu. Yang bakal kembali kepada pemiliknya, kepada orangnya, kepada dirinya, amalnya. Kalau gitu, hidup ini mencetak amal. Ya, ini kesimpulannya nih. Hidup ini satu, memperkuat iman. Yang kedua, mencetak amal soleh. Ini aja. Bagaimana memperkuat iman? Iman itu karunia Allah, pemberian Allah. Itu mesti dikelola, jangan dibiarin. Kata Nabi, al-imanu uryan. Iman itu seperti orang tidak berbusana. Walibasu at-taqwa. Pakaiannya takwa. Jadi supaya iman ibu bagus, iman bapak bagus, isi iman dengan takwa. Jadi imannya nggak cukup. Takwa itu amal soleh. Supaya iman ini bagus, Abdullah Al-Antoqi mengajarkan, biasakan tilawah. Kalau bisa tiap hari baca Quran, diem aja. Ibu-ibu kalau bisa satu hari 1 juz. 1 juz 10 lembar. 10 lembar kalau dibaca 45 menit selesai. Baca. 45 menit itu nggak sampai 1 jam. Kita kadang-kadang suka kurang adil. Baca Quran 40 menit berat. Baca YouTube 4 jam setengah. WA, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. 4 jam setengah. Padahal kalau nggak baca YouTube nggak bakal celaka kita. Kalau baca Quran selamat. Jadi orang minhajul mesti punya kebiasaan baca Quran. Diam aja. Yang kedua, tahajud. Tahajud bagus. Salatul lail, salat malam. Salat malam paling bagus sepertiga terakhir. Dari jam 2 sampai jam 4.42. Kalau jam 2 kemalaman, jam 3. Jam 3 kemalaman Pak Ustadz ngantuk. Jam 4. Jam 4 juga kemalaman, Ustadz katanya ngantuk banget siangnya. 4 seperempat lah. 4 seperempat juga repot Ustadz katanya. Setengah 5. Setengah 5 masih ada. Ya, 4.30 masih ada 12 menit. Wudhu, bersih-bersih, sholat. 2 rakaat sama 1 rakaat. Kalau udah tinggal 5 menit lagi subuh, witir 1 rakaat. Kedengeran? Itu mesti jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau pengen imannya bagus, powerful. Yang ketiga, yang ketiga taklim. Taklim. Taklim ini ngaji ke sekarang nih. Ngaji ini kayaknya sepele. Tapi mahal. Nilainya di sisi Allah. Paling kita ngaji 1 jam lah. Jam 8 sampai jam 9. Tapi gara-gara ngaji 1 jam, amal seminggu ketutup. 1.000 rakaat. Pernah sholat 1.000 rakaat.
Tapi duduk di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim 1 jam dikasih pahala sama dengan sholat 1000 rakaat. Menurut saya ngaji itu modalnya dikit, untungnya gede. Ngaji, tinggal duduk doang sambil merem-merem ayam. Nah, jelas. Kalau sudah talim apalagi? Tuh. Ya. Hidup sederhana. Sederhana itu bukan compang-camping. Sederhana itu seperlunya. Apalagi sudah ada umur. Makan seperlunya lah. Nggak perlu 2 piring setengah, nggak usah. Kebanyakan. Ya kira-kira cukup udah. Enggak suka ada di warung-warung tuh kan. Segini cuman. Ditakar cuma segini. Cukup itu. Kedengeran? Lebih bagus lagi. Ibu, bapak biasain. Di antara hidup ini masih ada puasanya. Senin, Kemis, 13, 14, 15, puasa. Saya masih ingat tuh, saya masih muda dulu. Ada Dokter Herman Susilo, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI. Di televisi dia ngomong sama pasiennya, kalau mau sehat, tiap 2-3 hari puasa. Ada contohnya ada. Nabi Muhammad tuh jarang sakit katanya. Karena puasanya rajin. Dengeran? Ibu kalau rajin puasa, suami demen. Diam aja. Demen. Kalau nggak ada suami, kalau ibu puasa, Rasulullah demen. Dengeran? Karena niru Nabi. Kalau orang puasa, dapat pahala. Badan sehat. Diampuni dosanya. Kalau rajin puasa, ngirit. Ngirit bagaimana Ustaz? Iya, cabut kalau nggak puasa. Pagi makan, ntar siang makan, malam makan, sore. Ngemilnya banyak banget. Ada aja digayem. Tuh, jelas. Yang kelima, apa itu? Ingat Allah. Setiap kita melakukan aktivitas, ingat Allah. Zikrullah. Mau berangkat dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Mau makan, Bismillah. Setelah makan, Alhamdulillah. Mau tidur, Bismillah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Itu yang paling sederhana. Kedengeran? Nah, amal soleh. Banyak nih. Amal bersifat fisikal. Sholat, sholat fardu, sholat sunnah. Amal yang bersifat finansial. Sedekah, zakat, wakaf, hibah, wasiat, hadiah nih. Ada amal soleh bersifat psikikal, jiwa, sabar, syukur, banyak nih kerjain. Kalau kita ngaji, tahu yang mesti dikerjain, tahu arahnya, jadi nggak pernah nganggur. Nanti kalau kita sudah masuk kubur baru istirahat, diam aja. Di kubur nggak usah sholat, ya, kan ada doanya Nabi. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kematianku katanya istirahatku dari segala macam kejahatan. Kalau sudah masuk kubur, rohah istirahat. Di sana tempat istirahat, di sini tempat kita berjuang. Diam aja.
Berjuang, Pak. Berjuang meraih akhirat yang bagus. Jelas? Ini belum selesai, udah jam 8 nih. Gimana? Terusin. Wa in tusibhum katanya. Dan jika mereka memperoleh. Siapa nih maksud mereka? Al-Yahud, orang Yahudi. Hasanatun, kebaikan. Ai, yakni katanya, ialah khusbun wasa'ah. Kesuburan dan kelapangan hidup. Jadi orang Yahudi itu kalau hidupnya senang, ya tanamannya subur, hidupnya lapang, rezekinya banyak. Yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah, ini dari Allah nih. Keren-keren. Wa in tusibhum sayyatun. Tapi kalau mereka disentuh dengan kesulitan, malapetaka, bencana, ya, kerusakan, hama, gitu, sakit, sayi'ah, katanya, sesuatu bencana, jadbun, seperti pailit, wabalaun, bencana, malapetaka, kama hasal lahum inda kudumin nabi, sebagaimana apa yang terjadi kepada mereka ketika datang Nabi Muhammad ke Madinah, yaqulu, kata orang Yahudi, hadhi min indik, ini gara-gara kamu ya Muhammad. Tuh. Gara-gara enggak? Kalau dapat senang bilang dari Allah. Kalau susah Nabi Muhammad disalahin. Nih Yahudi. Penduduk asli Madinah itu orang Yahudi. Aslinya. Gitu. Ada sebagian orang Nasrani. Ada sebagian orang musyrikin Arab. Gitu. Ketika Nabi datang, Nabi langkah pertama Nabi lakukan adalah membangun hidup bersaudara. Bikin perjanjian perdamaian dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan orang musyrikin. Untuk saling menghormati. Tapi apabila berkhianat, diperangin. Ternyata Yahudi khianat. Karena khianat diperangin. Muncul perang Khaybar. Jadi kalau gitu gimana? Orang Israel sekarang ngomong, kami akan membangun the Great Israel. Israel Raya. Dari mulai Tel Aviv sampai Madinah. Karena Madinah, karena aslinya orang Madinah Yahudi kata dia. Muhammad datang, Yahudi diusir. Jawabannya, Nabi Muhammad tidak pernah mengusir orang Yahudi dari Madinah. Yang terjadi adalah orang Yahudi memberontak, melakukan perlawanan peperangan, dan mereka meninggalkan Madinah karena perbuatannya. Bukan diusir, jelas. Jadi Bapak kalau belajar tafsir tahu ya, ucapan-ucapan orang Yahudi yang memutarbalikan fakta bisa kita jawab. Gitu. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita. Gitu. Kedengaran? Kalau Nabi Muhammad dituduh gara-gara datang Nabi Muhammad menjadi sebabnya malapetaka, Allah ajarin nih. Kullahum, katakanlah kepada mereka, kullun min indillah. Semua ini, baik kesenangan maupun kesusahan, semua datang dari Allah. Min qibalihi, dari arah Allah. Kalau kamu celaka susah, bukan karena Allah tidak suka, karena perbuatan kamu. Kalau kamu hidup subur, karena Allah memberikan balasan atas kesungguhan kamu. Kedengeran? Jadi kalau gitu gimana? Kita punya wawasan. Kalau kita dituduh berbuat yang tidak baik, kita bisa jawab. Gitu. Kedengeran? Gitu. Fama lihaula'il qaum la yakadu yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang itu, katanya, orang munafikin, hampir-hampir tidak memahami. Ay la yuqaribuna ayafhamu. Tiada dengar kepada mereka, tidak mengerti katanya. Hadisan, pembicaraan demikian itu, sedikit pun dari Allah. Tuh. Kenapa orang Yahudi nggak ngerti? Hatinya ketutup. Kalau begitu,
tugas kita adalah jangan sampai hati ketutup. Kedengeran? Supaya hati tidak tertutup, jaga hati jangan sampai kena noda. Nodanya apa? Dosa. Kata Nabi, apabila seorang hamba Allah berbuat dosa, nuktat fi qalbi nuqtatun sauda. Terbentuk di hatinya noda hitam karena dosanya. Makin besar dosanya, makin gede nodanya. Makin banyak dosanya, makin penuh nodanya. Kalau sudah penuh, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah kunci hatinya. Kalau hati sudah ketutup, tuh, Allah bikin telinganya nggak ngedenger. Allah buat matanya tidak bisa ngelihat. Punya mata tapi nggak ngerti. Nggak bisa menangkap ibrah. Punya telinga tapi nggak bisa ngedengar yang benar. Punya hati tapi nggak paham. Kenapa? Hatinya ketutup. Na'udzubillah. Nah, supaya hati terbuka tadi ini Bu, Bapak, hati mesti selalu diisi dengan tadi tilawah, tahajud, taklim, hidup sederhana, dan ingat Allah. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita tafsir Jalalain, bagaimana kita menghadapi kematian yang bisa merenggut nyawa kita, baik melalui sakit maupun tiba-tiba. Tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan. Kita buka pertanyaan satu dua. Tidak ada. Oh ya, satu. Cek, satu, dua. Miring Bu ini. Estafet cepat. Assalamualaikum. Ya Bu. Bahwa ajal kita akan datang. Karena kadang-kadang kita umpamanya sholat udah husuk banget. Tahu-tahu ketiduran Pak Ustadz. Itu aja kita udah udah nggak tahu lah, apalagi mengenai ajal ini. Apa kita tahu sedikit banyaknya bahwa ajal kita akan datang Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, kematian itu adalah rahasia Allah. Kematian itu sirrun min asrarillah. Salah satu rahasia di antara rahasia Allah. Allah tidak memberitahu secara pasti kepada orang awam kapan kematiannya itu akan menimpa dirinya. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kita siap. Kalau misalnya ibu udah tahu meninggal tahun 2027, ibu bilang masih lama deh. Santai-santai aja lah. Puas-puasin aja hidup, masih lama ini. Sengaja nggak dikasih tahu. Tapi meskipun Allah tidak memberitahu secara persis kematian itu akan terjadi, untuk orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan spiritual yang cukup baik, dia bisa tahu. Misalnya, orang yang sudah mapan jiwanya, itu bisa tahu. Saya bakal meninggal besok. Gitu. Nabi Muhammad sudah tahu, ya, ketika sakitnya begitu berat, Siti Fatimah di samping beliau nangis. Wa karba abatahu. Wahai ayah, alangkah menderitanya ayah. Biar aku yang sakit, jangan engkau, katanya. Apa kata Nabi? Tidak nak. Sakit ayah memang 2 kali lebih berat dibandingkan sakit orang biasa.
Tapi tidak lama, sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Tahu, udah tahu. Nabi sakit 7 hari, itu wafat. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu kalau mau meninggal besok. Dibilang sama muridnya, besok saya akan menghadap Allah. Saya akan berjumpa Allah. Muridnya nangis. Kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kamu nangis? Mestinya kamu bersyukur dong, guru kamu akan ketemu Allah. Iya, kalau Tuan Guru ketemu Allah, berarti kita berpisah. Benar Ibu, besok hari Senin, beliau sudah mandi, sudah bersih, sholat duha. Selesai sholat duha, beliau begini, meninggal. Ada orang sudah punya tingkat mukasyafah yang baik, bilang sama anaknya, besok kalau kumpul ya, kasih tahu saudara-saudara, jangan jauh-jauh, ada sih di rumah. Ada apa Pak? Katanya. Besok tamu kita banyak, katanya. Kata anaknya, besok nggak ada acara apa-apa. Ya besok bakal banyak tamu datang. Bener. Besoknya bapaknya meninggal, tamunya banyak. Nah itu orang-orang yang sudah mapan secara spiritual. Yang biasa-biasa sebelum meninggal ini, pada fase pertama itu, dia bisa ngasih tanda-tanda isyarat. Misalnya saya akan pergi selamanya, nggak balik lagi. Temennya yang sehat seger bugar, kamu ngomong ngaco Ternyata meninggal benar. Nah, ada orang yang begitu Ibu. Nah, bisa nggak dipelajari? Bisa. Nah, dalam tasawuf ada firasat namanya, ilmu firasat. Jadi ada yang firasatnya kuat, gitu. Ada yang lemah, ada yang sedang. Itu bisa dipelajari. Dengan karunia Allah, Allah bisa ngasih. Ada orang yang mukasyafah. Dia bisa ngelihat sesuatu yang gaib, yang orang lain nggak bisa tahu, dia bisa tahu. Bisa tahu? Gitu. Jadi tausiahnya belajar terus, nanti ibu dapat. Gitu. Jelas? Bisa. Jadi ada orang-orang yang dalam tempo 40 hari sebelum wafat, dia bisa bilang, kadang-kadang ngomongnya agak tidak biasa. Saya mau pergi dari sini, nggak balik lagi kayak gitu. Yang meninggal mau meninggal ya. Gitu. Jelas. Yang penting dari sekarang, siapkan diri kita. Kalau nanti malam ada malaikat datang, kita harus siap. Gitu. Dengan apa? Tadi. Nanti kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali. Diajarin tuh adab mau tidur, adab bangun tidur, adab dari bangun tidur sampai subuh, dari subuh sampai isyraq, dari isyraq sampai zuhur, diajarin. Adab mau tidur, ada tuntunannya semua. Ikutin itu. Insya Allah selamat. Ya, betulan Bidayatul Hidayah Ahad depan. Jadi cukup ya Bu, kita akhiri dengan doa. Ya, baik kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya ngegerojok. Anaknya nurut. Hidupnya berkah. Keluarganya sakinah. Bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an
وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد آمين. صلى الله عليه وسلم آمين. صلى الله على محمد آمين. صلى الله عليه وسلم آمين. ربي فاجعل مجتمعنا آمين. غايته حسن الختام آمين. واعتنا قد سألنا آمين من عطاياك الجسم آمين. صلى الله على محمد آمين. صلى الله عليه وسلم آمين. صلى الله على محمد آمين. صلى الله عليه وسلم آمين.